Baik, selamat malam kawan-kawan sekalian. Kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi sederhana yang telah saya buat tentang database atau administrasi kependudukan. Aplikasi ini saya buat karena kejenuhan ketika kita melakukan kerja-kerja administrasi, namun dengan cara yang monoton begitu-begitu saja. Oleh karena itu saya mencoba berinovasi mendesain aplikasi ini agar kita bekerja bisa lebih efektif dan efisien, dan tentunya agar kita bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Nah, kawan-kawan sekalian, aplikasi ini adalah aplikasi yang berbentuk offline. Jadi, aplikasi ini cukup baik, artinya kita tidak memerlukan akses internet untuk menggunakannya. Jadi kita bisa menggunakannya di mana saja dan kapanpun itu. Kemudian aplikasi ini juga mampu membantu kita dalam hal pengarsipan, karena aplikasi ini bisa mengarsipkan surat secara elektronik, sehingga sangat membantu kita dalam menghemat kertas di kantor kita, karena biasa untuk mengarsipkan surat kita harus mencetak surat tersebut beberapa lembar sebagai arsip. Namun dengan aplikasi ini kita tidak perlu mencetak lagi, cukup kita menyimpan saja dan arsip surat itu akan tersimpan di dalam aplikasi ini. Dan jika kita membutuhkan sesuatu, kita tinggal mengklik saja apa yang kita butuhkan dan dia akan muncul secara otomatis. Kemudian aplikasi ini juga sangat membantu kita dalam menemukan data kependudukan. Karena biasa kita misalnya dalam penginputan IDM, Indeks Desa Membangun, kita memerlukan data-data misalnya jumlah lansia, jumlah balita, jumlah anak-anak, dan sebagainya. Dan aplikasi ini untuk menemukan data tersebut kita cukup mengklik salah satu tombol atau mencari sesuai kebutuhan kita, lalu aplikasi ini akan memunculkan apa yang kita butuhkan. Kemudian juga kawan-kawan sekalian, aplikasi ini memiliki sistem keamanan yang cukup baik karena aplikasi ini hanya dapat diakses oleh kita sendiri yang tahu password dan username-nya. Artinya orang yang tidak mengetahui username dan passwordnya tidak bisa login atau menggunakan aplikasi ini. Saya beri contoh, misalnya username saya tulis terserah, passwordnya juga terserah. Ketika kita login, akan ada pemberitahuan bahwa mohon periksa kembali username. Artinya username yang kita masukkan tidak sesuai. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita akan mulai menggunakan aplikasi ini. Kita masukkan username, passwordnya, lalu kita login. Nah, setelah kita masuk dalam menu, setelah kita login maka kita akan masuk ke dalam menu utama. Nah, kawan-kawan sekalian, aplikasi ini saya beri nama Sistem Administrasi Terpadu atau SMART. Kenapa saya katakan sistem administrasi terpadu? Karena dengan aplikasi ini kita bisa melakukan berbagai hal. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat di menu utama ini, terdapat beberapa opsi pilihan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya di sini ada profil desa, visi misi, aset, data penduduk, data perangkat. Kemudian di sini juga kita bisa menginput database kependudukan, kita bisa menulis undangan, menginput undangan. Kemudian juga administrasi yang biasa dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari, biasa tentang pengantar pernikahan, pengantar RSKCK, surat keterangan domisili, surat keterangan usaha. Di sini semua termuat di dalam satu aplikasi ini. Dan ini untuk menggunakannya kita bisa lakukan dengan cara yang sangat sederhana dan sangat simpel. Saya bercontoh, misalnya jika kita ingin membuat surat keterangan tidak mampu, kita hanya tinggal menekan atau mengklik menu surat keterangan tidak mampu. Nah, ketika kita menekan, maka akan muncul
notifikasi seperti ini. Apakah Anda yakin membuat surat keterangan tidak mampu? Jika ya, tekan OK. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam aplikasi yang kita tuju. Sorry kawan-kawan, ini laptop saya agak lalot karena usianya sudah cukup tua dan spesifikasinya juga rendah. Nah, ini adalah tampilan form pembuatan surat keterangan tidak mampu. Ini adalah arsip yang telah dibuat masyarakat beberapa hari waktu yang lalu. Jumlahnya semua 78 orang. Artinya di sini masyarakat yang telah membuat surat keterangan tidak mampu ini ada 78 orang. Siapa saja orangnya, semua ada di sini. Jadi seperti saya katakan tadi, ini sangat membantu kita dalam hal pengarsipan secara elektronik. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu cukup dengan teman-teman menulis, menginput apa-apa yang tertera di dalam user form ini. Saya beri contoh, misalnya saya akan menarik, mengambil yang telah terinput sebelumnya, arsip yang sebelumnya. Misalnya saya klik nama yang ini. Nah, akan muncul di sini nomor surat, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Apakah hanya sebatas ini saja kawan-kawan? Tentu tidak. Namanya aplikasi pasti membuat kita bekerja lebih simpel dan sederhana. Misalnya setelah kita buat seperti ini, tentu kita akan mencetak atau memprint surat keterangan tersebut. Nah, di sini juga saya sudah sediakan tombol print. Jadi kita tinggal menekan tombol ini, maka akan terprint dengan sendirinya. Misalnya saya klik, langsung muncul ini surat keterangan tidak mampu yang kita buat tadi. Namanya ini, kemudian tempat tanggal lahir dan seterusnya, tanggal surat, seterusnya, kepala desa dan seterusnya. Jadi tinggal kita menekan tombol print, lalu akan keluar kertas yang ada di tampilan ini. Kita tutup teman-teman sekalian. Itu hanya sebatas contoh saja. Saya tutup kembali. Oke. Nah, itu salah satu contoh tentang pembuatan surat keterangan. Nah, di sini juga ada, saya akan beri contoh misalnya data penduduk. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi, dengan aplikasi ini kita akan sangat mudah menemukan data-data yang kita butuhkan. Nah, di sini data penduduk ini yang telah saya input, sebenarnya ini masih banyak di desa saya, Desa Lapokense, tapi yang telah saya input di sini baru sekitar 400 data. Berarti ada 400 orang yang telah terinput database kependudukan di dalam aplikasi ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini sangat mempermudah kita untuk menemukan data yang kita butuhkan. Nah, bagaimana caranya? Cara yang saya maksud adalah seperti ini. Misalnya kita ingin menghitung atau menemukan atau mencari jumlah kepala keluarga. Nah, kita tinggal mencari di menu ini. Di sini ada jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, status, agama, status dalam keluarga. Nah, ini status dalam keluarga. Kita akan menghitung jumlah kepala keluarga. Jika kita ingin mengetahui jumlah kepala keluarga, maka kita tinggal mengklik salah satu opsi di dalam menu ini. Kita ingin mencari kepala keluarga, oke? Setelah muncul tombol centang, lalu kita klik filter. Masih berproses. Nah, di sini kemudian berubah jumlahnya 106 data. Ini adalah semua jumlah kepala keluarga. Nah, ini keterangan dari semua adalah kepala keluarga. Nah, ini yang saya maksud dari kawan-kawan sekalian. Kemudian misalnya kita ingin mencari juga jumlah anak di dalam database kita. Kita tinggal menekan tombol filter. Ini sedang berproses kawan-kawan sekalian. Nah, jumlah anak dan kepala keluarga adalah 316 data. Kita bisa lihat di sini kawan-kawan. Yang ada adalah anak, kepala keluarga. Kita juga bisa mengurutkan ini. Kita tinggal mengklik tombol scanning. Data ini akan terurut secara otomatis. Nah, anak, sedangkan kepala keluarga ada
ada di bawah sini kawan-kawan sekalian. Oke, kita reset kembali. Kemudian kita ingin misalnya menghitung atau mengetahui jumlah balita. Kita tinggal menekan opsi balita lalu kita klik filter. Nah, di sini jumlah balita ada 43 orang. Orangnya ini saja. Di sini bisa kita lihat keterangan. Oh, salah kawan-kawan, ini anak. Oh iya, ini keterangan, ini statusnya anak, ini keterangan adalah balita, dan seterusnya. Jika kita ingin menghitung balita dan manula, kita tinggal tambahkan baru filter. Nah, di sini jumlahnya 62 data. Di sini terlihat manula, balita, dan seterusnya. Kita tinggal urutkan kalau ini kita perhatikan. Nah, seperti ini. Nah, balita, manula, dan seterusnya. Oke, saya tutup. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, mungkin itu saja sebagai contoh dari aplikasi ini. Untuk bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan aplikasi ini, nanti saya akan buatkan tutorial tersendiri, tentunya di video-video saya selanjutnya. Namun sebelum saya tutup, jangan lupa kawan-kawan sekalian like, comment, share, dan subscribe video yang telah saya buat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.